Oke, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Halo, good morning. Ya, can you hear my Pagi. voice clearly? Kalian bisa dengar Good, suara saya dengan good jelas, morning. teman-teman semuanya? Ya bisa dengar Bisa Miss. dengar ya. Alright, ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya dengan Miss Emi dari Kaplan EduPack. Welcome to free webinar bersama Kaplan EduPack. Hari ini tema kita adalah SAT Verbal to Scholarships Reading and Writing Techniques for Top Scores. Oke, sebelum Miss Emi mulai, ini kalau boleh tahu di sini teman-teman semua interest untuk join free webinar pagi hari ini mengenai SAT, apakah ini memang semuanya sedang butuh SAT nih, atau justru apa namanya nggak butuh ya, ingin dengerin aja gitu, atau gimana kalau boleh tahu? Mungkin ada satu orang bisa cerita, raise your hand first. Ada yang mungkin mau sharing? Gak ada. Oke, jadi it's okay ya teman-teman ya. Miss Emily percaya semua yang kita sharing hari ini pastinya akan menambahkan teman-teman semua. Nah, pagi hari ini saya nggak sendiri, Miss Emily nggak sendiri, sudah ada Mr. Tangkas. Beliau adalah salah satu SAT Verbal Specialist di Kaplan EduPack. Saya mau sapa dulu ya. Good morning, Mr. Tangkas. Good morning Miss Emmy. How are you Oke, Miss? How is ya, I'm everyone? good. Mhm. Thank you, sir. Oke, Thank kayaknya nih you. teman-teman udah pada nungguin semua ya, misal tangkas ya. Jadi, without any further ado, kita mulai aja ya, teman-teman ya. Baik, sebelumnya misalnya ingin sharing rundown untuk webinar kita pagi hari ini, teman-teman. Jadi, yang pertama, sebagai opening, saya akan sedikit sharing tentang Kaplan EduPack. Mungkin dari teman-teman yang hadir pagi hari ini, ada yang masih belum kenal ya dengan Kaplan EduPack ya. Jadi, saya akan sedikit sharing tentang Kaplan EduPack. Dan selanjutnya nanti kita akan masuk ya teman-teman ya ke materi utama kita bersama Mr. Tangkas mengenai reading and writing techniques for top scores. Oke, nanti dalam materinya Mr. Tangkas, dia juga akan ada sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang mau tanya seputar reading and writing di SAT atau mungkin juga hal-hal lain ya seputar SAT, boleh nanti kalian siapin aja pertanyaannya. Jadi nanti setelah Mister Takas membagikan materi hari ini, kalian bisa tanya gitu ya. Dan at the end juga nanti kita akan ada quiz. Jadi kita akan bagi ada 3 voucher senilai 1 juta rupiah spesial buat hari ini. Jadi buat teman-teman yang nanti bisa menjawab pertanyaan dari Mister Tangkas, silahkan ya nanti bisa ikut quiz. Jadi ikutin terus sampai akhir teman-teman. Nanti akan ada hadiahnya adalah voucher senilai 1 juta rupiah. Juga kalian bisa ikut free SAT Digital Placement or Prediction Task selama 134 menit dan juga kalian nanti bisa berkonsultasi gratis ya dengan kami terkait apa sih kendala-kendala yang kalian hadapi saat melakukan saat mungkin ingin preparation gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, di awal ini misalnya ingin apa namanya sedikit sharing ya terkait Kaplan EduPack. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum familiar dengan Kaplan EduPack, pagi hari ini misalnya akan sedikit sharing ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin kalau kita lihat ya teman-teman ya di social media kan test preparation center ini banyak banget ya teman-teman ya. Itu seliweran gitu ya di Instagram, di Facebook, di TikTok, maybe ataupun juga di real life gitu ya. Kita kemana ternyata kita lihat oh ternyata di sini ada IELTS or TOEFL or SAT preparation test center gitu ya. Nah, tapi teman-teman kita juga perlu jeli nih saat kita persiapan or preparation teman-teman ya. Karena kan kalau kita preparation, kita nih nggak cuma invest uang ya teman-teman ya dalam jumlah tertentu, tapi kita juga invest sesuatu yang nggak bisa balik. Kalau uang kan kalau misalkan kita udah pakai untuk belajar, ya kita bisa dapat lagi gitu ya. Tapi kayak waktu, energi, nah itu kalau kebuang dan ternyata proses pembelajaran kita nggak benar-benar support untuk sukses di official test, tentunya waktu dan energi ini kan nggak bisa balik teman-teman ya.
That's why kalau kita nggak maksimal, ya nanti teman-teman semua akan kehilangan opportunity seperti itu. Nah, jadi teman-teman pagi hari ini Miss Emi ingin kenalin. Jadi siapa sih Kaplan EduPack ini? Jadi Kaplan EduPack ini teman-teman kita adalah the world leader in task preparation. Kenapa Kaplan ini dikatakan the world leader in task preparation? Karena Kaplan ini teman-teman udah ada dari tahun 1938 teman-teman ya, diambil dari nama foundernya Stanley Kaplan. Jadi apa namanya, udah ada in total kurang lebih 87 tahun teman-teman ya. Dan Kaplan sendiri ini udah membantu di lebih dari apa namanya 2,1 juta siswa ya di lebih dari 36 negara untuk bantu siapin mereka menghadapi tes maupun untuk persiapan career ya, career goals gitu. Karena nanti persiapan yang kalian akan pelajari sekarang ya teman-teman ya, itu sebenarnya akan sangat berguna sampai nanti ya, sampai kalian master, sampai kalian PhD levels, dan seterusnya gitu ya. Ini benar-benar akan berlaku hidup ya, akan seumur hidup gitu ya, kemampuan-kemampuan yang kalian peroleh dari persiapan ini seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya di seluruh dunia itu ada lebih dari 200 jenis test preparation teman-teman ya. Mungkin kalau di Indonesia nggak sebanyak itu teman-teman ya. Kita tahunya mungkin kayak TOEFL, TOEFL IBT, ITP, kemudian untuk syarat lulusan biasanya ya kalau kita ambil S1 atau bachelor's di Indonesia itu ada tes dari kampus ataupun kita harus menyerahkan TOEFL yang namanya TOEFL jenis ITP. Kemudian kita juga tahu ada IELTS, ada SAT, ada GMAT, ada GRE gitu ya. Tapi sebenarnya di seluruh dunia itu ada lebih dari 200 jenis tes teman-teman. Nah, Kaplan ini sebenarnya provide banyak sekali test preparation ya. Cuma di Indonesia yang familiar kan itu. That's why ya kita provide-nya di tes-tes tersebut gitu teman-teman. Kayak misalnya kalau di Indonesia, kayak misalkan kita ada problem ya dengan misalnya pipa di rumah kita bocor gitu ya. Kalau di luar negeri ya itu untuk jadi seorang plumber ya, tukang pipa istilahnya itu harus punya izin praktek teman-teman ya, namanya license dan mereka harus lulus tes tersebut gitu. Nah, sehingga mereka perlu belajar, perlu preparing well. Nah, kalau di Indonesia mungkin nggak perlu seperti itu ya. Oke, kalau pipanya bocor, udah siapa tetangga yang bisa udah benerin gitu ya istilahnya ya. Tapi kalau di luar negeri nggak seperti itu. Misalnya apalagi property agents itu juga harus punya license teman-teman, harus lulus tes untuk mereka bisa secara official, secara resmi buka praktek seperti itu ya teman-teman ya. Kalau di Indo mungkin belum semua profesi seperti itu teman-teman ya. Nah jadi sehingga kita nggak ada preparation yang profesi seperti itu teman-teman. Sebenarnya kalau di luar negeri ada itu teman-teman persiapannya gitu ya. Nah jadi Kaplan ini adalah sekolah persiapan ujian saat ini terbesar di dunia teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari test preparation ya Kaplan ini udah paling the bestnya ya. Jadi kalau di piramid gitu ya Kaplan tuh di atas teman-teman. Saat ini Kaplan untuk test preparation kita terbesar di dunia teman-teman ya. Dan kita juga satu-satunya yang diakui oleh US Commercial Service di Indonesia teman-teman. Gitu ya. Jadi Kaplan ini certified education provider. Kita memberikan persiapan itu sudah bersertifikasi, jadi resmi. Jadi apa yang teman-teman pelajari itu pasti akan membantu di international test. Jadi nggak ada istilahnya belajarnya zong gitu ya, nggak ada hasil seperti itu karena seluruhnya fasilitas pembelajaran semuanya udah apa namanya sesuai dengan official testnya gitu ya teman-teman ya. Baik, Miss Emmy lanjutkan. Ya, kenapa sih Kaplan EduPack teman-teman? Nah, ini ada beberapa kelebihan ya buat teman-teman yang belum tahu. Miss Emi, apa sih bedanya Kaplan EduPack dengan tempat persiapan lainnya ya? Karena kan ini banyak banget nama-nama yang juga beredar gitu ya. Ya teman-teman ini bisa jadi pertimbangan teman-teman semua gitu ya. Selain harga ya teman-teman ya, Miss Emi paham pasti kalian juga ingin menyesuaikan dengan budget kalian, budget dari orang tua misalnya atau budget kalian pribadi. Tapi kecocokan itu teman-teman kan nggak cuma soal harga, bener ya. Kita juga harus stroke gitu loh, harus cocok gitu loh dengan
proses pembelajarannya, kita emang yakin, oh ini benar-benar bisa support aku untuk sukses dalam satu kali persiapan. Jadi jangan cuma oh biaya cocok, tapi pembelajarannya sebenarnya nggak support atau mungkin judulnya saja IELTS gitu ya, tapi isi belajarnya basic English misalnya. Nah ini teman-teman harus hati-hati, harus benar-benar perhatiin supaya teman-teman mendapatkan pembelajaran yang memang real sesuai dengan official testnya teman-teman gitu. Jadi jangan sampai teman-teman udah belajar tapi ternyata pas official test tetap merasa kesusahan atau merasa kok nggak sesuai ya dengan apa yang aku pelajari. Nah ini kan jadi horor ya teman-teman ya. Mengingat satu kali official test juga ini nggak murah teman-teman. Baik itu SAT, IELTS, apalagi GMAT, GRE ya untuk S2, S3 gitu ya. Nah jadi apa sih kelebihannya Kaplan EduPack teman-teman? Jadi Kaplan ini kan dia adalah sekolah persiapan ujian terbesar di dunia teman-teman. Nah, EduPack ini adalah holding company-nya yang menaungi brand Kaplan di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mau belajar sama material Kaplan, ya itu cuma sama EduPack aja bisanya, gitu ya. Nah, Kaplan EduPack ini teman-teman adalah satu-satunya test preparation di Indonesia yang punya online practice test sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita itu lengkap teman-teman, nggak cuma spesialis di SAT, nggak cuma spesialis di GMAT, tapi semuanya itu ada ya. Ini ada IELTS juga sebenarnya. Jadi ada TOEFL, SAT, GRE, GMAT, IELTS, TOEFL, ITP, dan semuanya teman-teman ya. Dan teman-teman juga akan dapat original teaching materials dari Kaplan Amerika. Jadi materinya ini benar-benar relate dengan official test terbaru teman-teman ya, seperti itu. Dan kita juga ada consistent guidance, teman-teman nanti belajar itu akan ada tes-tes perkembangan ya, teman-teman bisa mengukur saya ini sudah sampai belum di skor atau titik nilai yang memang dibutuhkan. Nanti teman-teman akan tahu di pertengahan gitu ya, sampai di akhir nanti akan ada, sehingga teman-teman bisa menyesuaikan nih speed belajarnya, menyesuaikan juga kalau memang masih belum sampai di pertengahan, ya otomatis effortnya kan bisa ditambah gitu ya, latihannya bisa dikuatin lagi seperti itu. Jadi ada consistent guidance. Dan di Kaplan EduTech pastinya sebagai sekolah persiapan ujian terbesar di dunia, teman-teman pasti akan ketemu dengan highly qualified teachers kita. Jadi semua pengajar di Kaplan EduPack teman-teman, kami menyebutnya spesialis ya teman-teman ya, karena beliau-beliau ini seperti Mister Tangkas, beliau-beliau ini bukan fresh graduate sastra Inggris gitu ya. Ya mungkin awalnya sastra Inggris gitu ya, tapi rata-rata beliau-beliau ini sudah berpengalaman mengajar di atas 9 sampai 10 tahun teman-teman gitu ya. Jadi udah lama sekali ya. Kayak Mister Tangkas sudah total udah mengajar udah berapa tahun nih Mister Tangkas? 12 at least, Miss. 12 12. years. Yeah, Oke, 12 jadi years. udah yes. Dan saat ini sedang menempuh PhD atau sudah lulus, sudah selesai ya, Mister? Masih menempuh, masih menempuh. Oke, Yeah. baik ya. Jadi Mister Tangkas ini beliau adalah spesialis di SAT Verbal, IELTS, TOEFL ITP, TOEFL IBT juga ya, teman-teman ya. Semuanya bisa seperti itu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman akan ketemu dengan highly qualified teachers. Gak hanya seperti Mister Tangkas bilingual atau orang Indonesia, tapi juga kita punya native specialist, teman-teman ya. Gak hanya bilingual specialist, tapi native specialist. Jadi buat teman-teman yang kepingin belajarnya ikut kelas sama native itu bisa teman-teman ya, kita punya seperti itu. Kemudian kita juga ada personalized learning, jadi buat teman-teman yang memang punya specific problems, misalnya udah official test SAT-nya tapi masih kurang dikit nih ya, nah teman-teman nggak perlu ikut persiapan itu dari awal lagi gitu ya, teman-teman bisa ambil program di Kaplan EduTech yang memang fokus hanya untuk meningkatkan yang lemahnya aja gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu belajar dari awal lagi, tapi bisa personalize, belajarnya hanya fokus ke yang jadi problemnya teman-teman aja. Seperti itu ya teman-teman, karena kita udah benar-benar paham dan berpengalaman untuk bantuin
students yang punya specific problems dan lain sebagainya. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, program kita di Kaplan EduTech teman-teman itu sangat lengkap sekali teman-teman ya. Jadi selain Kaplan ini adalah sekolah persiapan ujian terbesar di dunia, Kaplan sendiri juga merupakan salah satu sekolah bahasa terbesar di dunia teman-teman. Jadi kalau teman-teman search, tadi kan di awal kita udah ada lebih dari 240 cabang ya di lebih dari 31 negara. Nah, jadi teman-teman kalau mau belajar bahasa Inggris itu nggak hanya di Indonesia, di Jakarta atau Surabaya yang jadi base-nya Kaplan EduPack di Indonesia ya, tapi teman-teman juga bisa belajar. Kita ada di UK, kita ada di Australia, kita ada di Singapura, bahkan ada kampusnya ya, Kaplan City Campus. Itu ada di Orchard dan di Wilkie Road. Nah, jadi teman-teman bisa belajar di luar negeri. Tapi kalaupun kalian ingin ambilnya di Indonesia, bisa teman-teman ya, mulai dari yang kecil, dari program untuk anak SD sampai corporate training untuk perusahaan-perusahaan besar kita provide teman-teman ya, karena Kaplan ini udah banyak sekali jasanya digunakan oleh BUMN, kementerian, teman-teman ya, Pertamina, seperti Bank Indonesia, dan masih banyak lagi teman-teman yang misalnya nggak bisa sebutin satu persatu. Bahkan kita juga adalah SAT provider, uh, test preparation provider untuk adik-adik awardee BIM teman-teman ya, beasiswa Indonesia Maju yang sekarang namanya beasiswa Garuda. Jadi kita provide SAT untuk awardee BIM teman-teman. Jadi kita bekerja sama dengan Kemendikbud ya teman-teman ya pada waktu itu. Seperti itu teman-teman ya. Baik, bisa Emi lanjutkan. Nah, apa sih misalnya fasilitas yang kita dapat ini? Ya, kalau kita belajar di Kaplan EduPack, ya yang pertama setelah selesai melakukan pembelajaran, teman-teman akan dapat certification. Jadi ini adalah sertifikat training internasional dari Kaplan USA. Ada logo emasnya teman-teman ya. Nah, sertifikat ini bisa teman-teman jadikan supporting documents kalau mau apply beasiswa misalnya. Karena kan kita kalau apply scholarship, biasanya kan kita akan luar negeri ya, S1 keluar misalnya, kita akan mentranslate apa itu keaktifan kita ya. Misalnya kita sering ikut leadership training atau apalagi training-training gitu ya. Nah, kalau kita aktif, nanti kan sertifikat itu akan kita translate ke bahasa Inggris untuk disertakan sebagai kelengkapan. Nah, salah satunya kalau teman-teman aktif improve bahasa Inggrisnya, nah dari sertifikasi ini pihak university nanti juga akan bisa lihat bahwa teman-teman aktif seperti itu ya. Nah, ini bisa dijadikan supporting documents. Nah, selain itu, Kaplan juga punya yang namanya CAP test teman-teman. CAP test ini www.kaptes.com ini adalah portal practice testnya Kaplan EduTech. Di dalamnya itu sangat canggih sekali teman-teman ya. Itu bisa teman-teman manfaatkan untuk belajar di rumah saat sedang tidak ada tatap muka dengan specialist teachernya. Jadi walaupun sedang nggak ada sesi tatap muka, teman-teman tetap bisa berlatih secara mandiri menggunakan Kaptes ini seperti itu. Karena di dalam Kaptes ini sangat lengkap teman-teman ya, ada vocabulary banks, ada practice drills, juga ada unit-unit pembelajaran yang sangat canggih ya tampilannya ya. Memang saya nggak bisa tunjukkan hari ini, tapi itu sangat canggih sekali teman-teman dan sangat membantu untuk teman-teman bisa belajar mandiri saat sedang tidak ada tatap muka. Nah, salah satu manfaat dari Kaptes ini juga adalah memberikan feedback. Jadi nanti teman-teman bisa lihat teman-teman ini weakness-nya di mana, apakah sudah improve atau belum. Nanti akan ada report-report seperti itu ya. Dan juga kita ada language laboratory, ini udah standar testing internasional karena kita juga merupakan testing center buat TOEFL ITT dan IBT di Indonesia teman-teman ya. Oke, seperti itu kurang lebih fasilitas-fasilitasnya. Dan selanjutnya mungkin misalnya akan sedikit discuss di sini ya teman-teman ya. Karena to be honest saya sangat sedih teman-teman. Saya tuh sering ketemu ya, baik itu ngobrol by phone, by chat, ataupun tatap muka langsung. Ada banyak sekali students yang um,
gagal ya memahami pentingnya dari persiapan, teman-teman. Jadi mungkin impiannya tinggi gitu ya, mungkin kita harapannya targetnya besar gitu ya teman-teman ya, dan itu boleh gitu ya. Justru harus ya teman-teman ya gitu, supaya kapasitas kita benar-benar ditarik seperti itu. Tapi teman-teman juga perlu ingat gitu bahwa untuk bisa mencapai itu kita juga perlu action gitu. Jadi mimpinya gede, harapannya besar. Artinya actionnya juga harus diupayakan kan seperti itu teman-teman. Nah sehingga ada banyak student yang tertunda ya, akhirnya dia gap year harus tahun depan, atau karena mepet dan lain sebagainya, akhirnya nggak jadi berangkat, harus nunggu semester depan dan lain sebagainya. Baik ini kesempatan untuk S1, S2 ke luar negeri maupun student exchange, mungkin yang masih kuliah untuk ISMA misalnya, ataupun kesempatan untuk lolos interview atau lomba, debate, speech, mungkin yang pakai bahasa Inggris ya. Karena kurang preparation, kurang persiapan, kurang well prepared, akhirnya nggak bisa teman-teman untuk maksimal ya menghadapi opportunity seperti itu gitu. Nah, that's why pagi hari ini saya ingin sharing nih buat teman-teman semua. Saya berharap teman-teman semua yang ikut webinar pagi hari ini jauh lebih bisa melihat persiapan ini dengan sudut pandang yang benar, teman-teman. Nah, yang pertama, kenapa sih persiapan ini harus teman-teman jadikan prioritas ya, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman, jadi persiapan ini eh, nggak nunggu waktu yang tepat, teman-teman ya. Jadi kita itu nggak nunggu waktu yang tepat. Contoh, ini udah jelas mau beasiswa, masih kelas 10 misalnya, tapi nantinya berharap bisa dapat scholarship ke China kah, Australia, Turki kah, atau yang lainnya gitu ya. Tapi di kelas 10 ini dia masih berpikir, kayaknya kalau sekarang persiapan masih keawalan deh gitu ya. Enggak teman-teman ya, itu persepsi yang keliru teman-teman. Karena untuk benar-benar bisa mastering di dapat skor yang sangat tinggi baik itu di SAT atau IELTS ya, the earlier kita mulai itu the more time kita punya waktu untuk bertumbuh, untuk making mistakes, kemudian improve without pressure teman-teman. Jadi semakin awal teman-teman mulai itu justru sangat bagus, sangat baik buat kita teman-teman ya, karena kita bisa dengan leluasa bikin salah pun kita nggak apa karena kita nggak ada deadline yang dekat gitu. Jadi that's why jauh-jauh hari itu sangat sangat penting teman-teman ya, karena ini bukan one night miracle gitu ya, ini tuh benar-benar journey untuk teman-teman bisa improve kemampuan bahasa Inggris teman besar-besaran ya, baik itu di IELTS, SAT, TOEFL seperti itu. Nah yang kedua teman-teman ya, uh, panik ya, itu biasanya terjadi kalau kita mepet-mepet ya. Jadi banyak nih student yang belajarnya tuh mepet, persiapannya itu mepet-mepet kalau udah mendekati deadlines atau mendekati university application atau tesnya tuh udah 2-3 bulan lagi baru dia persiapan gitu ya. Nah, waktu itulah teman-teman ya stres take over kita. Nah, kalau kita stres, teman-teman, kita nggak bisa belajar dengan tenang, nggak bisa berpikir dengan tenang. Apalagi persiapan ini kan hidup kita nggak cuma persiapan ya. Kita kan sekolah, kuliah, mungkin yang mau S2 kerja gitu ya. Kan hidup kita nih nggak semuanya tentang persiapan, tapi ada hal lain juga nih yang kita harus urus gitu ya, nggak cuma preparation. That's why kalau nggak jauh-jauh hari, kita pasti akan panik karena kita nggak bisa belajar dengan tenang, dengan berpikir dengan tenang, menerima materi yang diajarkan. That's why udah pasti kalau mepet-mepet panik. Namanya orang panik, salah-salah semua teman-teman ya. Teman-teman pernah nggak sih bangun sekolah mepet? Pasti panik kan? Kadang nggak mandi, pakai baju seragam, kadang dasinya ketinggalan atau lain sebagainya. Nah, itu hasil dari kepanikan teman-teman ya. Jadi itu akan ruin everything ya, chaos jadinya gitu. That's why ini yang pasti akan terjadi teman-teman kalau kita nggak persiapan dengan baik jauh-jauh hari ya. Nah yang berikutnya save money, save energy. Oke,
last minute preparations atau mepet ini 6 bulan sebelum ya, sebelum kita submit ya, itu mepet teman-teman ya. Last minute preparation means retaking exams or even missing opportunities. Itu nggak bisa dipungkiri teman-teman ya. That's why starting early itu membuat kita bisa lebih belajar dengan steady, dengan kalem, dengan tenang, dengan jernih, menerima materi dengan jauh lebih efisien dan efektif gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya oke, ini ada info, katanya suara Miss Emi terputus-putus ya. Suara saya jelas atau putus-putus ini teman-teman? Masih jelas kah? Jelas, 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 Jelas Miss. ya. Jelas, Oke, Miss. thank you Mr. Pangkas. Baik. Oke, yang berikutnya, opportunities don't wait for those who aren't ready. Oke, baik. Jadi apa namanya teman-teman, scholarship and university admissions itu nggak nunggu kita siap ya. Kita yang harus siap dulu, baru kita apply teman-teman. Jadi mereka itu nggak nunggu kapan kita siapnya, tapi kita yang harus benar-benar mempersiapkan diri supaya kita nggak ketinggalan, nggak miss the opportunities. Seperti itu teman-teman ya. Apa teman-teman kuliah ada exchange program ya kayak ISMA gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa pertukaran pelajar atau apa namanya dapat beasiswa pertukaran pelajar ke luar negeri itu kan nggak nunggu kita siap, kita yang harus siapin diri supaya waktu momen itu datang teman-teman. Nah, saat itulah teman-teman bisa apply dan dapat gitu ya, berhasil gitu ya. Selain itu juga lebih jauh lagi international careers. Teman-teman nanti pengen ada pengalaman kerja. Nah, teman-teman gimana mau punya eh, pengalaman kerja yang bagus, yang sesuai harapan? Kalau salah satu aspek penting yaitu IELTS atau TOEFL ataupun kemampuan bahasa Inggris ya teman-teman nggak punya, nggak memiliki hal itu. Sulit teman-teman. Apalagi sekarang mau apply kerja kayak ke BUMN ataupun perusahaan-perusahaan lain ya, itu ada tesnya teman-teman ya, kemampuan bahasa Inggrisnya diuji baik itu written maupun verbal ya, apa interviewnya seperti itu teman-teman ya. Oke, Miss Emmy lanjutkan. Your score last 2 years, tapi skill kita itu akan seumur hidup kita akan apa namanya bermanfaat buat kita ya teman-teman ya. Memang official test kayak IELTS, TOEFL itu kan berlaku 2 tahun dari tanggal international test teman-teman. Sedangkan kalau SAT kan 5 tahun teman-teman ya. Mungkin itu ada masa berlakunya ya teman-teman ya. Tapi materi atau pembelajaran yang teman-teman pelajari saat mengikuti preparation teman-teman itu akan kepake kemana-mana ya teman-teman ya. Ini ada hubungannya dengan yang terakhir teman-teman, one preparation, many benefits ya. Jadi skill yang teman-teman pelajari baik itu di IELTS, TOEFL, SAT, GMAT, GRE ini akan sangat membantu teman-teman untuk teman-teman bisa sukses salah satunya di UTBK. Kalau bahasa Inggrisnya let's say di TOEFL, IELTS atau SAT bagus ya, teman-teman belajar mau nggak mau kalau belajar kan prinsip belajar bertambah ya teman-teman ya. Nggak mungkin kita belajar tapi kita tambah menurun kemampuannya, pasti bertambah. Nah, jadi waktu kemampuan bahasa Inggris kita bertambah, otomatis secara umum bahasa Inggris kan sebenarnya apa namanya in general itu kan prinsipnya sama ya teman-teman ya, baik di TOEFL, IELTS, SAT. Kalau ngomong tentang MSIS ya pasti kan ininya rumusnya sama gitu teman-teman. Nah artinya kalau teman-teman bisa maksimal saat di SAT, di TOEFL atau IELTS, ini juga akan membantu teman-teman bisa sukses di UTBK. Apalagi teman-teman writing essays and personal statement atau motivation letter, terus presentation. Terus kalau teman-teman aktif ikut kayak lomba debate and speech itu juga membantu, apalagi interview juga itu membantu. Jadi itu kemana-mana ini ya manfaatnya teman-teman. Mungkin kelihatannya cuma les SAT gitu ya, tapi nanti impactnya itu kemana-mana teman-teman gitu. Gitu ya. Nah yang terakhir build global habits, not just as course ya. Jadi kalau teman-teman persiapan benar-benar ya ikut programnya seperti SAT, TOEFL, IELTS ya, ini akan melatih teman-teman untuk start thinking in English
gitu. Mulai reading articles in English, watching videos in English, expressing ideas in English confidently gitu. Jadi nggak cuma belajar materi SAT atau materi IELTS, tapi benar-benar itu shaping your international mindset, teman-teman. Ini yang penting. Jadi teman-teman mulai bisa berpikir dari mindsetnya bahasa Inggris. Jadi nggak lagi bahasa Inggrisnya itu sekedar mentranslate dari Indo ke Inggrisnya apa, nggak lagi gitu. Tapi teman-teman mulai bisa memahami dari international mindset seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini yang perlu teman-teman upayakan supaya semuanya berjalan dengan sangat baik. Nggak cuma kita punya target, mimpi dan harapan yang tinggi, tapi actionnya teman-teman juga harus upayakan sesegera mungkin, se-early mungkin, supaya nggak miss opportunities. Oke, okay? Gitu ya teman-teman ya. Ini Miss Emi lanjutkan. Iya teman-teman. Oke, nah jadi teman-teman, kalau teman-teman persiapan dengan Kaplan Edupek ya, nanti teman-teman ini akan ada placement test ya. Jadi placement test di Kaplan Edupek ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi tujuannya untuk bisa mengetahui nilai awal dan ini pun natural aja teman-teman, nggak usah belajar dulu. Jadi sebisanya teman-teman udah kita coba tesnya, bisa nggak bisa coba. Tujuannya untuk teman-teman mengetahui nilai awal kita berapa sih, kita nih lemahnya di mana, ya kan? Kuatnya di mana, weakness-nya di mana, strength-nya di mana. Nah, nanti dari hasil placement test ini, teman-teman, kita akan punya gambaran yang utuh. Oh, ternyata kita lemahnya di, kalau di IELTS misalnya, oh ternyata lemahnya di writing. Oh, ternyata lemahnya di speaking, for example. Oh, kalau di SAT, oh ternyata aku maths-nya lumayan ya, tapi verbalnya atau reading writing-nya ini sangat lemah misalnya. Nah, dengan kita mengetahui kita lemahnya di mana, kita akan dengan mudah ya menyesuaikan diri untuk menanggulangi kelemahan itu. Tapi kalau kita nggak pernah tes, ya kita nggak tahu apa nih yang harus kita lakukan gitu ya. Ini membantu kita supaya bisa mengambil langkah-langkah yang tepat, bisa memprioritaskan materi pembelajaran yang tepat juga. Jadi ini penting sekali. Nah, buat teman-teman semua yang ada kebutuhan preparation untuk di IELTS, TOEFL, SAT, Miss Emi mendorong untuk bisa berkonsultasi teman-teman ya dengan student advisor di Kaplan Edupek supaya teman-teman bisa diarahkan untuk mengikuti placement test atau prediction test seperti ini. Ini penting sekali supaya kita bisa tahu, oh ya, kurangnya berapa poin, lalu apa yang harus dilakukan. Siapa tahu setelah diberikan pengarahan, teman-teman cocok dan mau persiapan sama Kaplan. Nah, artinya kan teman-teman bisa segera action seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, bisa dilanjutkan. Ya, teman-teman, ini ada banyak sekali testimonials dari students yang sudah berhasil belajar dengan Kaplan ya. Mungkin saya nggak bisa mention satu persatu karena banyak banget teman-teman. Ini sekilas aja. Jadi ini contoh ada Matthew ya. Dia pertama memulai itu SAT-nya 1280. Tapi thank God satu kali persiapan Matthew berhasil mencapai 1540. 60 points to go to perfect score ya teman-teman ya. Ini hanya dengan satu kali persiapan. Nah, kalau SAT kalian 1540 mau kemana aja bisa teman-teman ya. Jadi nggak lagi kita yang milih mana yang sesuai sama skor kita, enggak, tapi option tuh terbuka luas gitu. Mau beasiswa ke China bisa. Ini S1 ya, karena SAT kan untuk bachelor's, undergraduate, ya S1 di luar negeri, ataupun international program di dalam negeri yang require SAT. Nah, kalau skornya kayak Matthew ini 1540, teman-teman mau beasiswa ke China, Australia, Singapura, kemanapun teman-teman mau pergi, mau tuju, yang pakai SAT score, kalau kamu bisa punya nilai SAT 1540 kayak Matthew ini, pasti kamu itu potensi diterimanya sangat-sangat besar teman-teman ya. Karena untuk mendapatkan SAT 1540 dari 1280 dalam satu kali persiapan ini Matthew ya, ini apa namanya nilai yang sangat tinggi yang pasti akan jadi pertimbangan dan nggak semua orang bisa dapat nilai tinggi ini kalau nggak persiapan di
bantu dengan benar-benar gitu ya teman-teman ya. Dan ada banyak lagi kisah-kisah sukses seperti ini contoh ya, ada siapa namanya, Christopher Bursa, dia mulai udah 7 ya teman-teman IELTS-nya ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, dan persiapan ini teman-teman itu bukan cuma yang nilainya kecil. Terlebih lagi kalau teman-teman merasa IELTS-nya masih 5, 5,5 teman-teman ya, atau masih 6. Nah ini kan nilai yang belum bisa nih untuk berkompetitif apply sekolah beasiswa kan belum bisa. That's why ayo persiapan teman-teman, karena yang nilainya udah 7 pun banyak yang persiapan teman-teman ya. Jadi kalau kita yang kecil aja nggak terdorong untuk persiapan as early as possible, kalah nih teman-teman sama yang nilainya udah bagus aja, banyak yang masih persiapan ya. Contohnya Michael Bursa, dia awalnya 7, satu kali persiapan dengan kita terakhir dapat 8,5 di official test gitu ya. Ini kayak Johannes juga, kalau teman-teman lihat itu dia from an overall 6.5 on my prediction test, akhirnya dia dapat 8 ya, listeningnya 9, full score reading 8, writing 6,5, speaking 7,5, overallnya 8. Nah setelah itu kita bisa pakai nilainya buat apply teman-teman gitu ya. Oke, dan ini juga masih banyak sekali teman-teman ya kisah-kisah sukses dan keberhasilan students yang nggak bisa misalnya disebutkan semuanya satu persatu nih karena banyak banget teman-teman ya. Nah jadi selain kita membantu secara personal teman-teman, Apple Educate juga udah banyak sekali teman-teman ya jasanya dipakai oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan BUMN dan lain sebagainya. Kayak ini dari Aminef, kemudian dari PT Pegadaian, PT Pertamina, Bank Indonesia, BRI, dan masih banyak lagi. Misalnya juga nggak bisa cantumin semua di sini ya, nggak cukup nanti PPT-nya dan waktunya. Jadi kita juga bantuin corporate ya teman-teman ya, nggak hanya secara personal seperti itu. Nah, teman-teman, selain kita bantuin test preparation, Kaplan EduPack juga punya konsultan pendidikan sekolah luar negeri, teman-teman. Namanya adalah Edu Expert ya. Jadi di Edu Expert ini, teman-teman nanti setelah persiapan, teman-teman juga bisa konsultasi ya, mau kemana, lalu target sekolahnya kemana, di negara apa, itu semua bisa ya. Online registration juga kita bantu, apply student visa kita juga bantu, pengurusan tiket dan akomodasi juga kita bantu, admission documents juga akan kita bantuin, apa-apa yang harus disiapin. Juga kalau orang tua atau keluarga kita ada yang mau ikut nemenin sekolah keluar juga bisa dibantu urusin teman-teman ya. Jadi semuanya mulai dari persiapan sampai teman-teman berhasil masuk ke sekolah tujuan itu semuanya akan dibantu diurusin dalam satu pintu yaitu lewat Kaplan EduPack ya. Jadi persiapannya dengan Kaplan, nanti pengurusan sekolahnya dengan namanya itu Edu Expert. Ini adalah konsultan sekolah luar negerinya Kaplan EduPack. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman. Ya, nanti ini adalah contoh voucher 1 juta ya, yang nanti akan kita bagikan kalau teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari Mister Tangkas. Nah, pagi hari ini Miss Emi juga mau sharing nih teman-teman. Tanggal minggu kedua, enggak, official test SAT itu 14 Maret ya. Jadi tahun ini teman-teman, di awal tahun ini itu tanggal 14 Maret nanti akan ada official test dates buat SAT ya. Nah, buat teman-teman yang belum maksimal persiapannya atau yang sedang ongoing persiapan tapi kok ngerasa belajarnya masih kurang greget, bisa sarankan bisa coba ikut intensif pas SAT kita. Jadi ini lagi special price dan juga limited seat teman-teman ya. Satu kelas itu hanya maksimum 15 orang teman-teman ya. Jadi ini full bilingual teacher. Jadi verbalnya seperti misal Tangkas, math teachernya juga dengan spesialis math kita. Itu seminggu 3 kali 2 jam teman-teman ya. Bukan Senin Rabu ya. Oh ya, jadwalnya itu seminggu 3 kali 2 jam teman-teman ya. Setiap Selasa dan Kamisnya itu jam 7.15 sampai 9.15 malam, Sabtunya jam 10 sampai 12 siang.
Jadi 24 jam in total, ada di breakdown itu seminggu 3 kali 2 jam, teman-teman. Ini startnya 3 Februari dan hanya 1 bulan, teman-teman ya. Jadi selesai nanti di awal Maret sebelum official test dates yang tanggal 14 itu, teman-teman. Nah, tapi untuk intensif kelas ini nggak bisa lagi pakai voucher ya, teman-teman ya. Karena ini udah special price. Jadi buat nanti teman-teman yang bisa jawab pertanyaan, kalau dapat voucher 1 juta nggak bisa nih teman-teman buat potong ini karena 3,5 ini sudah sangat affordable dan emang special price. Jadi ini berbeda dengan kelas reguler kita yang lain. Jadi ini uh, kelas yang spesial gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman juga akan dapat materi ya, e-book SAT digital terbaru, juga kelasnya interaktif, jadi bukan video rekaman gitu, full online, juga di akhir nanti dapat sertifikat resmi dari Kaplan EduTech. Biayanya itu teman-teman hanya 3,5 juta, teman-teman ya. Ini kelasnya sudah mau penuh karena tanggal 3 Februari udah mulai, tapi masih bisa lagi ya, masih ada beberapa seat. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tes di 14 Februari, 14 Maret, ataupun nanti di Mei atau Juni, dan belum persiapan, boleh teman-teman bisa secepatnya enroll buat SAT Intensive Class yang akan start di 3 Februari ini secepatnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa melanjutkan. Nah, jadi itu aja sih teman-teman ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kalian bisa menghubungi WhatsApp berikut. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @edupackindonesia untuk teman-teman bisa dapetin info-info menarik, info-info terbaru terkait event-event yang Kaplan EduTech punya, gitu ya teman-teman ya. I think that's all from me. Mungkin saya bisa kasih waktu mungkin 5 menit ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya ini teman-teman terkait dari apa yang Miss Emmy sampaikan. Silakan ada pertanyaan. Mungkin bisa raise your hand dulu. Nanti saya panggil namanya. Apakah ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan? Atau nggak ada nih teman-teman semuanya? Halo, apakah ada pertanyaan? Ini diam semua, nggak pada tidur kan ya? Any questions? Ada pertanyaan kah terkait persiapan yang tadi bisa disampaikan? Nggak ada ya? Oh, tidak ada. Oke, baik. Kalau sudah jelas semua, kalau gitu langsung aja teman-teman ya, kita masuk ke materi utama kita bersama Mr. Natas. Kita akan sama-sama belajar terkait reading and writing techniques untuk bisa dapat top score di SAT. Oke, untuk Mr. Tangkas, Miss Emi persilakan. Okay. Yeah, thank you, Miss Amy, for You're the time. welcome. Yeah. Now the floor is mine. Hello, everyone. Let me introduce myself. My name is Tangkas. I am one of the teachers here in Kaplan. I responsible for many tasks, many task preparation, and one of the tasks is SAT. Yeah. Well, before we continue to the SAT, maybe I can suggest you to constantly update the the information for the scholarship because most of the information given about the scholarship now are posted as LPDP also start announcing their new requirement for the for the scholarship application ya. Jadi selalu diupdate, jangan sampai tertinggal. Oke, untuk scholarship programnya. Oke, now I will share my screen to you. Wait, let me set it to full screen first. Yeah, well, as you already know, for the SAT test, it stands for Scholastic Assessment Test. And then these Scholastic Assessment tests are accepted widely in many countries. But as I said before, seperti saya bilang sebelumnya, most of the countries in the world have different tests and score acceptance. Yeah. Nah, maybe if I use the picture here, like some of the pictures there, you can apply personally, okay? But if you are specifically aiming for LPDP program, I can show you this. Nah, okay. So
Okay, this is the information I got from the LPDP program, and they post this on their Instagram account. Ya, jadi bisa dilihat di situ di Instagram sudah ada. Like if you follow their account LPDP RI. Nah, so I don't include like all of the test requirement there for the university, yeah, but there is what is it? But there is one changes. There is major change in terms of university that becomes their partner, ya. So they change their partnership. Mereka merubah partnershipnya. Okay, drastically maybe for the respected university, yeah, for the what's it, elite universities, you no longer say you no longer see Edinburgh University and they replace it with Babson. When I try to read the news about this, Babson is actually #1 in entrepreneurship, if I'm not mistaken, and then they do that consistently for strict 7 years. That's why they are now part of the LPDP partnership, yeah, university partnership, okay, for the program. And then and then for the what is it? For most of the universities in Asian, because you know, like nowadays Asian universities also accept SAT test score. Banyak beberapa dari SAT apa namanya dari universitas di ASEAN itu juga menerima SAT test score. Nah, their score ya is varied between 1200 to 1300 ya. Nah, but elite universities ya usually require you to achieve 1400 ya for their scores. Okay, maybe for Asia, I can highlight University of Tokyo, and as you can see there, their minimum score is 1480, and it's quite identical to Cornell University, agak sama dengan Cornell University di sana. Dan Princeton, nah Princeton ini menarik karena Princeton ini dia juga rilis bukunya SAT, so dia ada tes bukunya SAT, but there's I don't know like how do you assess ya, but they I think put the one of the highest, yeah, one of the highest score minimum, okay, to be accepted in Princeton University with 1500, yeah, 1500 plus means, okay. Nah, so wait. Nah, okay, so for the program that are going to open, so here we have the list. Now later you can check it mostly by yourself, yeah, from their Instagram. So here we have for those who wants to take LPDP, and then there are some differences in here between STEM and SHARE. SHARE is actually social, humanistic, and then arts, religion, and education, if I'm not mistaken, DE. Sorry, I don't really remember, but share is actually the other side of the subjects. Yeah. So right now, mostly the scholarship program focus in STEM. Yeah. Okay, focus in STEM, but share is also part of the LPDP program as well. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada beberapa jenis program. Nah, okay, so let's move on to the SAT what's it test list. So for the SAT test itself, we have several types of questions. Yeah, so majority their tests are divided into two. Tes mereka dibagi menjadi dua. Jadi di sini ada verbal dan math. For math, maybe not really my expertise, but for verbal section, we have evidence-based reading and writing and language. Okay, followed by writing and language. For writing and language, it is mostly grammar, okay, grammatical aspects. Well, what's interesting in the SAT test, especially for the grammar, there is one type of question that majority use as well. Jadi ada satu soal yang dimana itu apa sering digunakan tapi jarang kita pelajari semua, yaitu punctuation. Yeah, with the use of punctuation. So, okay, later we'll see. Yeah. Okay, so for the modules itself, there are 4 modules divided into reading and writing for 2 modules. And as you can see, we have the total of 54 questions, consists of
27 questions each. Okay, 27 questions each. Now, in the old model of SAT, we have like very long tags, and then you have several questions that follow after that. Now, but in the new format, they radically change everything, and then they just replace it with one passage for every one passage for every numbers. Nah, and then format, yeah, more or less the same, but as you can see, we have, although we have lesser time, but the time allotted is more than the reading and writing. Yeah, so that means, as you can see as well on your screen, we have 71 seconds per question. Okay, 71 questions per question for doing one number. Okay, but there are some numbers maybe that you can do faster than that, right? Who knows? Ada beberapa nomor yang mungkin bisa kita kerjakan lebih cepat dari sebelumnya, dari lainnya. Nah, this is how your test count. Ya, ini adalah cara bagaimana tesmu itu nanti dihitung. Nah, tes untuk penilaian yang ini itu terambil dari slide yang setelahnya. Nah, ini dia ya. Oke, let's say kita punya skor tadi targetnya berarti 1480. Well, maybe if I can underline it. Nah, okay, you can see my annotation there. So there are 66 questions ya. 66 question, and then let's say you get 60 questions answered correctly. Ya, at least you get 60 questions answered correctly. And this 60 number is taken, let's say, from both modules. Nah, angka ini diambil dari dua modul sebelumnya. Okay, that means your score is between 700 to 720. Okay, so I'm talking about the range then. Yeah, I'm talking about the range score. Now, and then for math section, out of, let's say, 54, you're able to get, okay, at least 48 questions there. Nah, so here we have the raw score, and then this is the section score range. Well, there is no exact there is no exact score here that I share to you, but if you want to use more, if we want to know more about the scoring method, you can use the SAT task calculator, yeah, when you do your self practice. Okay, so we have 48 questions, okay, answered correctly. So the score range is between 730 to 760. Jadi skornya bervariasi antara 730 760. Nah, let's say we can use we can put the numbers here. Okay, ya. So we can put the numbers here. So the score before is 60 ya. So that means this is the range. Okay, let's say we take the bottom score here 700. Okay. 700 plus your math score with 730. Okay, let's say 730. So here we have, nah, okay, so this is the total score. Nah, by doing this, ya dengan melakukan ini, saya harap Anda juga mengerti tentang cara atau apa namanya batas-batas yang harus Anda capai untuk mencapai nilai yang ditargetkan pada university yang akan Anda ambil. Nah, jadi dari sini juga bisa dilihat bahwa, oh, kalau dari 60 soal ini, misalkan katakan dari dua modul ini saya benar 60, saya reading dan writing cuma dapat segini. Sementara untuk yang math, karena soalnya lebih sedikit, 54, ya saya harus dapat lebih bagus, misalkan ya, di atas berapa, untuk mengejar ketertinggalan yang reading dan writing, or vice versa. Ya, or vice versa. Nah, and then the end score here is 1430. Nah, ini masih 1430. Padahal dari 33 soal, dari 27 soal tadi, ya total berapa tadi ya? Sorry, total berapa itu sudah dapat benar kan? Tapi dapatnya cuma segini. Ya, okay, so that's the example. Ya, that's the example. Oke, sekarang saya hapus anotasinya dulu. Nah, oke. Jadi untuk SAT ini mungkin saya langsung kasih contoh fix saja ya bagaimana pengerjaannya. Nah, untuk yang bagian verbal itu type of questions-nya itu ada sekitar 6 atau 7 ya, 7 types of questions. And they are divided into two different functions. So the first one we have reading passage, and then the second we have
writing and language, grammar. Nah, for reading tips, maybe I can share you something. Well, the topics are varied, but you don't have to study the topics. Okay, the topiknya hanya diberikan untuk, sekilas lalu mungkin bahasanya nanti berkisaran tentang ini. But the most important in doing SAT test is not understanding the text, but using the right keywords. Ya, jadi dalam mengerjakan tes apapun, karena kita terbatas oleh waktu, cara analisis kita, cara kita membaca teks itu bukan untuk mengerti isi teksnya tentang apa. Misalkan karena kita ada soal seperti ini, tapi hanya untuk mencari jawaban. So just use skimming and scanning. No other strategies is used. Ya, oke. Misalkan di sini ya, kita punya pertanyaan seperti ini. Nah, pertanyaan ini disebut vocabulary questions. Nah, vocabulary questions ini dalam setiap modul kita punya lebih dari 5 soal. Oke, kita punya lebih dari 5 soal. But exactly I can't tell you how many. Ya, exactly because they constantly change the numbers. Nah, misalnya let's say module 1 kita punya sekitar 7 soal. Ya, bisa. Nah, 6 atau 7 soal vocabulary. Di modul 2 mungkin hanya 5 atau mungkin hanya kayak 6. So, normally they don't share similar numbers between two modules ya. Jadi karena supaya nggak terlalu dominan. Nah, jadi di sini misalkan 5 soal ya kan tentang vocabulary, lalu soalnya seperti ini. Nah, sebelum saya cari jawabannya, sebagai saya kasih tahu jawabannya, mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? In message, it's okay. You can send me a direct message. Okay, what is the answer of this? Apa kira-kira jawaban dari pertanyaan ini? Okay, I will give you 71 seconds ya. The exact time used, okay, to analyze each number. Okay, seperti yang ditulis sebelumnya, you have 71. Okay, so let me see. Calculates, okay, demands, okay. Wow, answers are varied ya. Jawabannya bervariasi. Thank you, appreciate you too. Ya, appreciate you Florence and Yuli. Oke, ya I take two first ya. Oke, I take two first. Nah, jadi untuk mengerjakan soal vocabulary itu langkah pertama yang harus kita ambil adalah kita menggunakan words, okay, where we use sentence where the word is located. Jadi kita menggunakan kalimat di mana kata yang hilang tersebut terletak, ya kan? Nah, menggunakan kalimat di sini yang dimaksud adalah menggunakan satu kalimat penuh. Let's say kita punya kalimatnya seperti ini. So which one do we use? Okay, for example, we use this. Nah, is it sufficient? The question then, is it sufficient or not to give you the interpretation, ya, to give you the idea of what missing, okay, in the gap. So yang harus dilakukan adalah si bla 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 that humans will someday. Oke, di sini kita ada someday. So someday di sini mungkin tentang prediction. So we infer, we draw inference. Oke, layarnya saya coret-coret nggak apa-apa ya. Jadi di sini kita infer. Oke, someday itu mungkin tentang prediction. Sorry. Nah, prediksinya. Nah, the question is, what is the prediction about? Apa prediksinya tentang apa ini? Oh, prediksinya tentang humans will bla 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 bla. Oke, mungkin yang kosong di sini ada kaitannya dengan prediction. Ya kan? Ada kaitannya dengan prediction. So, using this inference, we already eliminate two answers. Nah, itu ya. Using this model of answering, we already eliminate two answers, two possible answers. Nah, at least strategi seperti ini dipakai untuk meningkatkan akurasi kita dalam menjawab. Kan yang dua nggak kepakai sudah hilang. Berarti tinggal pilih salah satu lagi dari antara speculate atau doubt. Ya kan? Nah, kemudian bagaimana cara membedakan dua ini? Coba dilihat, ini kan tidak cukup. Kita extend scope atau kita pencarian kita. Nah, di sini kita punya, di sini di kalimat sebelumnya kita punya doesn't have a definite idea. Well, the phrase doesn't have definite idea, I think it's quite neutral, ya kan? Itu netral. It doesn't
what's it, judging, doesn't judge everything, ya kan? Doesn't judge on everything. So just being neutral. Nah, karena itu netral, berarti mana yang kita pilih antara speculates dan doubts? Sudah pasti kita pilih speculates. Oke? Nah, jadi itu adalah cara kita mencari jawaban ya pada soal verbal. Nah, jadi untuk soal verbal sendiri yang paling dominan adalah soal vocabulary ini. Nah, di soal vocabulary ini sebetulnya strateginya macam-macam. Ya, oke, strateginya macam-macam. Tapi strategi yang paling utama adalah menggunakan satu kalimat penuh di mana kata tersebut terletak. Nah, apabila tidak cukup, kita bisa extend scope kita ke satu kalimat sebelum atau satu kalimat sesudah. Tapi jangan pernah, ya kan? Oke, thankfully here we don't have what is it? We don't have long passage like before ya, because the passage is quite focused. So just specify your search, oke? Just specify your search. Nah, saya juga mau tunjukkan yang satu lagi. I'm going to share this. Oke. Nah, kayak sudah ganti ya. Nah, ini saya ambil dari contoh SAT practice from College Board. Nah, kemudian yang strategi kedua daripada reading adalah kita bisa membedakan vocabulary itu daripada tone-nya itu sendiri. Karena vocabulary questions ya, especially ya, dia bisa memberikan kita interpretasi tentang tone. Oke, let's say misalkan saya punya kalimat seperti ini, saya tulis di sini aja. Okay, let's say the dark, ominous clouds, okay, on the sky, signals, bla 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 bla. Okay, let's say ya. Nah, misalkan di sini ada pertanyaan, Pak, artinya, okay, let me change the color first. Okay, there you go. Nah, di sini misalkan ada yang tanya, Pak, artinya ominous ini apa? Oke, artinya ominous di sini apa? Oh, artinya ominous di sini ini berkaitan dengan apa yang disebut sebelumnya. Nah, strategi daripada vocabulary sendiri jangan lupa. Nanti kalian akan belajar namanya punctuation. Oke. Nah, di sini kita punya koma. Nah, koma yang digunakan di sini itu menunjukkan bahwa ada keterkaitan dengan yang disebut sebelumnya dan setelahnya. Maka dari itu, when you find out that the meaning is negative, okay, in here, ominous must have something negative as well. Okay, must have something negative as well. So, because it shares similar meaning, yeah, it shares similar tones, let's say, when we go with the answer, so later the answer should also share negative tones that express, okay, that adjust the meaning of ominous. Okay, now let's take a look at questions number 2 then. Now, questions number 2 here says that beginning in blah blah blah, okay, mereka continuously work to promote public health. This blah 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 effort, okay. Nah, before we specify our search to the either one sentence, okay, where the word is missing or the previous sentence, kita harus mulai dulu dengan mencari this effort ini nyambungnya kemana. Oke, di sini kita punya apa? Pronoun this, oke, this ini kan berarti sebelumnya ya kan? Yang berkaitan dengan sebelumnya, lalu effort. Nah, effort ini artinya sama dengan yang mana? Sinonimnya apa? Oh, sinonimnya di sini kita punya work, ya kan? So, effort sama work, oh artinya sama. Berarti continuous di sini juga harus digunakan di sini, ya kan? Nah, continuous, okay, if we try to assess this from tone, continuous sendiri tone-nya itu positive, it share positive meaning. So, we can eliminate impartial and offhand, okay, single-handedly because they share negative meaning. Nah, impartial, well, I think you have learned, most of you are high school students ya kan, bagian besar high school. Saya kira Anda sudah belajar yang disebut dengan prefix. Nah, prefix ada beberapa prefix yang sifatnya negatif. Kita punya miss, oke, kita punya an, kita punya this, this, ya kan, kita punya im. Nah, im is also part of the negative prefixes, awalan ya prefix dia.
part of the negative prefixes. Nah, karena if aim ini negatif, berarti bisa kita buang. Off also have negative meaning, ya kan? Because off is means taken off of something, kita bisa buang ini juga. Nah, tinggal dua nih yang maknanya positif, mandatory sama persistent. Persistent. Yang jawabannya kira-kira mana? Between Charlie and Delta. Yang jadi jawabannya kira-kira mana? Oke, 71 seconds. As always, the time given for answering the SAT question. Oke. Wah, thank you Miss Amy. Oke. Okay, yeah, thank you everyone. Yeah, so that means it is persistent. Okay? Well, so that's okay, that is the example, yeah, of the vocabulary questions. And as you can see, if I show you the practice from this application, let's say, yeah, so it has 33, and you can see the number of reading questions are quite dominant. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 until number, okay, just 6, I think. Yeah, just 6 numbers. Okay. Okay, now let's move on to the reading and writing, yeah. To the writing writing and language, I mean. Okay. Now, so writing and language, we also have punctuation. Okay, so as you can see, now this is the example of punctuation. Maybe this is not something that you familiar with before, yeah. But punctuation actually has several functions, yeah. But I will unlock it later when you what's it join. So I will go with the easiest one. Here we have tenses. Okay, so here we have tenses. Nah, in writing and language, di dalam bagian writing and language atau grammar ya lebih tepatnya ya, kita punya tenses juga. Nah, tenses for me logically always work this way. You know, like we always being familiar with tenses, okay? But sadly speaking, when we speak, when we interact, when we write, okay, something, we always use, we dominantly use present continuous. Sadly, because you have tendency every time you say something, every time you write something, there's always an ing followed after that. For example, okay, I want to playing gitar bla 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 bla. Oke, that sounds silly. Itu kedengarannya kayak lucu, tapi padahal pada prakteknya sering loh, banyak loh yang seperti itu. Ya kan? Nah, padahal ing itu sendiri ya we know present continuous itu adalah tenses that we grow up with. Karena ketika waktu kecil kita sering ditanya, "What are you doing?" "Oh, I am eating." Kan kayak gitu kan. Nah, so maybe that kind of habit ya that affect us, okay? Right now. Nah, jadi untuk SAT grammar sendiri, most of their tenses, okay, are divided between present simple, past simple, or present perfect. Yeah, mostly. I will say mostly, but we also have possibility of other type of tenses. Sadly, I may not recommend you to use present continuous because the possibility of having that is zero, ya, is almost zero. Karena present continuous itu kan artinya something that we use to explain something in activity in progress. Let's say if you are doing something, then that means that's present continuous. But the question written in the SAT is all about data, factual information, so we don't need present continuous because of that. Ya. Nah, oke, jadi misalkan di nomor 23 ini, so we have claims, claiming, claim, having claim, and to claim. Nah, jadi kan kita bisa lihat di sini dia ya di sini dia menyebutkan sesuatu tentang tulip mania, oke? So, claiming certainly not. Kenapa? Karena kalau menurut saya present continuous itu, menurut keyakinan saya, nah gitu ya. Nah, menurut keyakinan saya kalau claiming ini harus diikuti oleh, kalau sebagai verb harus diikuti oleh SMR atau was were, ya kan? Sementara claiming seperti ini itu sifatnya sebagai apa? Gerund. Nah, gerund itu apa? Misalkan Anda ke perpustakaan lihat tulisan seperti ini nih. Nah, yang jadi verb yang mana? Yang jadi verb yang mana? Love atau reading? Mana yang jadi verb? Love, betul. Iya kan? Ini verbnya.
Sementara reading ini adalah kata benda, meskipun dia itu diambil dari verb ing, ya kan, dari verb ing, tapi penggunaannya lebih merujuk pada satu kegiatan. Ya kan, saya suka kegiatan membaca. Sementara di present continuous itu artinya saya sedang membaca. So they are two distinct, two polar usage, ya, itu penggunaan yang berbeda. Nah, maka dari itu di sini mana jawaban yang tepat untuk mengisi jawaban ini. Jadi claiming sudah bisa kita buang. Sementara to claim kita juga nggak bisa pakai, ya kan? Karena kita di sini butuh verb, bukan hanya to plus infinitive, tapi kita butuh verb. Jadi selalu subjek, terus verbnya apa? Oh, ya. Oke. So which one is the verb then? Mana yang termasuk verbnya di sini? Untuk nomor 23. Again. Yo, let's have a try. Oke, share your thought. Mana yang termasuk jawabannya di sini? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya, oke. Some of you do annotation then. Oke. Love it. Ya, jadi di situ jawabannya yang mana? Oke, ada lagi? Ya. Jadi di situ yang untuk nomor 23 ini ya jawabannya adalah yang B. Ya, claim. Nah, itu bisa dilihat nih. Oh, berarti Pak Tangkas tadi ngomong jawabannya claim pakai present simple. Oh, berarti betul. Gitu ya. Nah, oke, jadi untuk apa? Untuk bagian yang tenses kurang lebih seperti ini tampilannya dan apa? Cara pengerjaannya. Jadi sebetulnya sederhana saja. Nah, yang penting di sini teliti, ya. Yang penting di sini teliti dan kita juga harus berhati-hati terlebih apabila misalkan di kalimat ini oh, ada ini 1637 Pak. Kenapa kita nggak pakai yang claim gini aja? Nah, perhatikan sebelumnya claim itu dia bilang apa di situ? Di situ dia bilang having. Nah, padahal bukan itu yang dimaksud, ya kan? Nah, oke. Okay. Oke, okay, that's one of the usage. Mhm. Kita juga punya apa? Pertanyaan di sini tentang connective, tentang connective discourse atau di sini kita juga punya pertanyaan tentang conjunction. Nah, conjunction itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada namanya coordinating conjunction dan subordinating conjunction. Nah, for the list of conjunction itu sendiri untuk yang coordinating conjunction, gampangnya kita mengingatnya dengan istilah fanboys, ya kan? We heard fan girls, but now we have fanboys for and nor but or yet so, and then for the coordinating conjunction we also have the wide array ya of coordinating conjunction karena subordinating conjunction karena itu jauh lebih banyak daripada coordinating. Nah, so let's go on with the PowerPoint slide again. Let's go back here. Oh, that's it ya. Nah, so for the verbal section in your SAT test untuk bagian verbal daripada SAT test itu terdiri dari beberapa jenis pertanyaan, ya kan? Yang paling sering muncul pertama untuk bagian yang verbal itu kita punya vocabulary questions dan vocabulary questions itu jumlahnya hampir lebih dari 10 untuk kedua modul. Jadi mengerjakan bagian ini secara tepat itu membantu Anda untuk mendapatkan skor yang lebih baik untuk meningkatkan posibilitas ya, skor yang lebih baik dan strategi daripada vocabulary questions itu sendiri karena itu kan yang paling dominan. Coba gunakan satu kalimat penuh di mana kata tersebut hilang ya atau kata tersebut terletak, kata yang hilang tersebut terletak. Oh, halo, bisa dengar ya? Nah, terus kemudian di samping itu, halo, cek, ya. Apakah suara saya putus-putus? Jelas, Sir. Loud and Jelas ya. clear. Oh ya, berarti untuk apa namanya untuk strategi tersebut harus digunakan dan carilah opsi lain dari strategi. Jadi jangan stuck sama satu strategi aja, tapi coba carilah mungkin ada dua strategi. Nah, that's why ketika saya mengajar apapun ya nggak hanya SAT itu saya selalu memberikan pilihan. Gimana kalau begini? Gimana kalau plan A? Gimana kalau plan B? Karena apa? Karena saya sambil mendalami nih mana yang cocok dengan Anda.
Karena saya nggak bisa juga memaksakan apa yang saya yakin pasti berhasil, karena strategi itu nggak ada yang bulletproof. Ya, idenya yang bulletproof. Ya bulletproof itu maksudnya tahan uji atau aplikasi apa, sangat aplikatif sekali, tapi bisa dimodifikasi, selalu terbuka akan kemungkinan-kemungkinan baru. Maka dari itu, untuk yang vocabulary, seperti yang saya tunjukkan, bisa Anda menggunakan satu kalimat, bisa Anda menggunakan tone, bisa Anda menggunakan prefixes. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, menyambung omongan dari Miss Emmy tadi untuk tentang persiapan ya, I'd say ya. Nah, persiapan itu sendiri begini guys. Saya dulu mungkin cerita sedikit ya. Saya pernah punya murid, terlebih di sini banyak anak SMA kan ya. Saya dulu pernah punya murid namanya Valeska. Dia seorang brand ambassador Bigetron. Ya mungkin kalau tahu ya, itu mantan murid saya. Dia dulu pernah ngambil kursus itu hanya dalam waktu 5 hari. Pernah ngambil kursus dalam waktu 5 hari. Nah, dalam waktu 5 hari itu dia belajar itu mengejar, waktu itu targetnya adalah ke ISMA, dan puji Tuhan berhasil ya. Dia tercapai dan meningkatnya, waktu itu memang bukan SAT tapi dia itu programnya TOEFL IBT. Jadi skor awalnya dia itu sekitar 41, dia mengejar nilai 90. Mengejar nilai berapa ya? 90. Waktu itu 90 apa 89 gitu, antara dua itu. Nah, kemudian yang dia lakukan adalah dia mengambil kelas dengan saya itu sehari 5 jam. Jangankan yang belajar, yang mengajar pun juga bosan. Mengajar 5 jam itu bosan loh. Satu orang ya kan, apalagi nggak ada murid yang lain. Kecuali kalau pindah-pindah nih. Jangankan yang belajar, yang mengajar pun juga bosan. Nah, itu saya bilang sama dia, bagaimana caramu mengejar ini nanti? Karena kamu cuma punya 5 hari. Nah, berarti yang dilakukan adalah ya military drilling strategis kan gitu ya. Jadi militer itu maksudnya ya ini kasih, kita belajar, diskusi, kerjakan. Ya kan, dapat diskusi, kerjakan gitu. Nah, begitu terus sampai hari kelima. Nah, kemudian ketika hari kelima dia tes, waktu itu pagi, kemudian keluar hasilnya itu kalau nggak salah mungkin ya siang ya, mungkin siang. Cepet kok waktu itu hasilnya keluar, dan dia dapat 91. Nah, dan berangkat dia ke ISMA ya. Nanti kalau nggak percaya cek aja Instagramnya itu. Nah, nah dari sini bisa kita petik kesimpulan apa? Lah bahwa memang kalau mendadak seperti itu, ya itu bisa. Tapi apakah mau seperti itu? Kan itu pertanyaannya. Iya kan? Nah, apakah mau seperti itu? Nah, itu pertanyaannya. Karena ada famous meme itu yang bilang bahwa our brain works better than Immanuel Kant, Karl Marx, John Locke, okay, in 30 minutes before deadline, let's say. Nah, tapi kan how can we rely on that? Ya kan? Bagaimana kita bisa bergantung dengan itu? Dan menyambung dari omongan misalnya sebelumnya tentang persiapan ya. Karena kan nanti persiapan Anda banyak nih, nggak cuma tes. Tes pun, ya kan, Anda persiapan, Anda kan masih deg-degan juga menunggu hasilnya kan. Di samping tes, Anda juga harus mempersiapkan yang lain. Dan persiapan yang lain itu juga banyak loh, nggak hanya apa namanya persiapan secara akademis, persiapan secara mental, persiapan secara ya semua yang berkaitan dengan tes lah, I'd say. Nah, how will you prepare that in that short amount of time? Oke? Okay? Well, okay. So, okay. Maybe there is no famous quote saying yeah from me. So I just try to rely to relate with what Miss Emmy said earlier about the preparation and stuff. So preparation and what is it? Preparation is a key for success, I'll say yeah. So it is not a famous saying by someone, but it is believed that generally accepted, yeah, that widely accepted. So preparation is a key. Maybe it is not a key to what is it? It's not a key to open the door, but the key to unlock many possibilities. Okay, it's not a key to unlock a door, but a key to unlock many and more possibilities. Ya, jadi ketika Anda mempersiapkan sesuatu, itu Anda bisa menggunakan itu sebagai persiapan untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan mungkin atau saya berikan ke Miss Emi dulu ya? Ya, silakan mungkin ada yang Oke. mau tanya ya terkait sedikit tips and tricks ya yang tadi Mister Tangka sampaikan. Apakah mungkin ada yang
kurang jelas atau mau bertanya terkait yang tadi disampaikan, silakan teman-teman ada. Atau udah jelas semua nih teman-teman semua ya? Saya terlalu panjang mungkin ngomongnya tadi. Ada Atau yang mau gimana? bertanya silakan bisa raise your hands atau mau diketik di room chat Zoom juga boleh ya teman-teman ya kalau ada pertanyaan terkait tadi apa ya tips di terkait vocabularies karena kan soal-soal reading dan writing di SAT ini sorry soal-soal verbalnya SAT ini kan tadi banyak kan grammar dan vocabularies ya tadi misalnya kakak sudah kasih ya tips utamanya untuk menjawab soal vocab maupun grammar itu seperti apa caranya beliau udah sampein tipsnya. Nah, jadi dari teman-teman ada yang mau tanya nggak terkait hal tersebut atau mungkin di aspek lain terkait reading dan writing ini? Silakan. Mhm. Apakah ada teman-teman semua? Ini diam-diam semua. Apakah sudah jelas semua atau mungkin ada yang mau tanya? Silakan. Bisa raise your hand, bisa angkat tangannya. Gak ada ya. Saya kasih kesempatan sekali lagi buat teman-teman yang mau bertanya, silakan apakah ada pertanyaan terkait yang bisa Kang sampaikan atau mungkin terkait dengan test preparation ya, mengenai tesnya atau mengenai waktu dan lain sebagainya. Boleh silakan ya teman-teman ya, mumpung kita nih masih bareng-bareng di webinar ini. Silakan apakah ada pertanyaan terkait tes ataupun preparation gitu ya karena kebetulan Mr. Tangkas beliau juga spesialis nggak hanya di SAT tapi juga di IELTS dan yang lain-lainnya ya mungkin ada yang mau tanya teman-teman silakan atau sudah jelas semua. Nggak ada ini sepertinya ya pertanyaannya udah bisa semua ini sepertinya Mr. Tangkas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti langsung aja ya kita masuk ke kuis ya teman-teman ya. Seperti yang tadi Miss Emi sampaikan di awal, kita akan ada tiga voucher ya senilai 1 juta rupiah dan juga nanti teman-teman berhak bisa mencoba salah satu prediction test yang Kaplan miliki untuk bisa tahu nilai awalnya itu berapa seperti itu ya. Nggak hanya di SAT tapi juga di IELTS bisa tergantung nanti teman-teman kebutuhannya apa. GMAT, GRE juga boleh, bisa kita ada seperti itu ya. Nah, jadi langsung aja untuk Mister Tangka silakan bisa memberikan pertanyaan pertama dan rulesnya adalah buat teman-teman yang bisa menjawab bisa angkat tangan terlebih dahulu, raise your hand atau ketik saya di room chat Zoom. Jadi nanti namanya yang Miss Emi panggil, silakan bisa memberikan jawaban bisa memberikan jawaban secara verbal. Jadi bukan jawabannya yang ditulis diketik di chat di room chat ya, bukan ya, tapi ketik saya atau raise your hand. Nanti yang dipanggil namanya silakan bisa memberikan jawabannya dalam bentuk verbal. Jadi di unmute lalu ngomong jawabannya apa, gitu ya. Oke, silakan disertakan untuk pertanyaan pertama. I Oke, think this is the easiest one, nggak sih? yeah, the easiest one, yeah. How many questions we have in verbal section? How many questions we have in the verbal section? Oke, silakan. Jadi in Indonesia ada berapa Berapa? soal pertanyaan Hmm, reading writing ya, misal Tangkas ya, di betul. SAT. Nah, kalau tadi kalian perhatiin itu ada ya slide-nya ya. Jadi ada berapa sih soal pertanyaan di sesi reading writing SAT? Silakan coba aja dulu teman-teman ya, salah nggak apa-apa. Silahkan, ada yang tahu jawabannya ada berapa sih soal yang ada di sesi reading dan writing-nya IELTS? Iya, ada berapa soal reading dan writing di SAT? Sorry, ada yang tahu? Gak ada ya? Is it too hard?
Mungkin nggak semua ini nih, misal Tangkas ya, nggak semua memperhatikan Oh, apa namanya oke. Oh, ini ada yang fokus jawab ke itu, ada SAT. yang jawab, ada yang jawab. Oke, ini dari Twinika Satika Febriandini ya. Oke, jawabannya ada 27 questions. Is it correct, sir? Ya, oke, I Correct ya. agree. Oke, kalau gitu congratulations buat Twinika Sativa Febriandini ya. Baik, Twinika mungkin bisa share WhatsApp numbernya ke direct message ke Miss Emmy ya supaya kita bisa catat ininya ya Twinika ya. Kita bisa catat nomor WhatsApp-nya. Jadi Twinika bisa dihubungi untuk diberikan voucher dan juga dibantu menjadwalkan untuk bisa ikut free prediction test ya. Nanti terserah tuh Nika mau coba tesnya yang mana. Oke, bisa pilih gitu ya. Oke, lanjut. Ditunggu tuh Nika ya untuk nomor WhatsApp yang bisa dihubunginya, bisa di direct chat ke Miss Emmy. Oke, selanjutnya untuk second questions, Mr. Tangka silakan. Pertanyaan kedua. Oke. Last question. Second questions, sir. Oh ya, oke. Pertanyaan Second kedua. questions. Um, how long do we need to do? Okay, how long do we need to do the SAT verbal question? Okay, for each number. Ada berapa, ya kan? Ada berapa detik yang dialokasikan untuk mengerjakan satu soal verbal? Wah, itu ada yang angkat Oke. tangan itu, Miss. Ya, silakan Kak Arsyafin Arifian bisa di-unmute dan sampaikan jawabannya. Silakan Kak Arsyafin. Oke, udah diketik ini ya jawabannya 71 apa ya Miss? Ya, 71 Miss seconds, betul. 71 Hmm. seconds. Oh ya, Hmm. 71 detik ya per soal ya tadi ya Mister ya. Ya, Oke, benar ya Mister Tangkas jawabannya ya. betul, betul. Oke, congratulations Kak Arsyafin Arifian ya. Congratulations. Oke, Kak Arsyafin silakan bisa direct chat nomor WA-nya ya supaya bisa dikasih vouchernya dan dijadwalin. Apakah mau coba SAT placement testnya atau yang lain IELTS gitu atau TOEFL boleh ya. Nanti akan dihubungi, bisa direct chat untuk nomor WhatsApp-nya. Ditunggu untuk Kak Arsyafin dan Kak Twinika. Oke, last questions, Mister Tangka silakan. Pertanyaan terakhirnya apa nih Mister Tangka? Mungkin jangan yang terlalu susah ya bisa Takas ya, karena kayaknya tadi masih pada jet lag nih teman-teman. Baik, Eh, padahal tadi apa untuk soal terakhirnya mau saya kasih soal beneran nih. Dan gini. Mau saya kasih soal beneran ya, nih. Nah, ini oh kan ada sebagai ya, bukti boleh nih. sih. Kalau ada mungkin nggak apa-apa yang simple ya. Jadi bisa Hmm, ada yang menjawab benar gitu. Boleh, nggak gitu apa-apa sih ya. bisa Takas. Nah, itu makanya saya mau izin boleh ya, Miss ya? Boleh, boleh, nggak apa-apa, silakan. Boleh ya. Oke. Eh, mungkin saya pakai yang gampang deh. Ini aja. Sebentar. Saya share screen dulu. Oke, thank you Tunika. Hmm. Sebentar, saya ganti dulu. Nah, ini nomor satu. Nah, Oke, nomor satu terlihat ya. Sorry, terlalu besar ya saya kira. Ini kelihatan ya share screen-nya ya. yes. Nah, nomor For satu painter Jacob jawabannya apa? Lawrence, yes, Hmm. being blah 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 was an important part of the artistic process because he paid close attention to all the details of his Harlem neighborhood. Lawrence's artwork captured nuances in the beauty and vitality of the Black experience during the Harlem Renaissance and the Great Migration. Each choice completes the text with the most logical and precise word or phrase. Be Oke, ini. skeptical, be observant, see critical, be confident. Oke, jawabannya yang mana ya, Mister ya? Nah, Silakan, ini. mungkin ada Hmm. yang tahu Wah, bisa ada angkat yang tangan atau justru yang jawab susah di room ini chat cepet ini. Zoom. Loh, justru ini cepet, Miss. Loh, langsung pada menjawab ini. Oh ya, sebentar ya, ini Besok-besok agak salah. pertanyaannya ini semua aja, Miss. Pertanyaannya gini semua aja besok-besok. Oke, ada tiga nih. Yudora, thank you. Ramadan, thank you. Ambar, oke, appreciate that. Oke, Hmm, kita coba untuk yang jawaban yang pertama dulu ya, Mister ya. Ini hmm, dari yang
paling cepat dulu ini dari Eudora. Eh, Menurut Eudora jawabannya B, benar nggak bisa pangkas? Benar. Di sini Benar jawabannya ya, betul, B. Ya. yay! Alasannya karena Congratulations. ini Mhm, important, terus dia bilang paid mhm. close attention. Nah, paid close Yes, attention itu bukan critical, not confident, tapi yes. observant. Gitu. Oke, Ya betul. yay! Hmm. Congratulations, Kak Eudora ya. The answer is correct. So, Kak Eudora mohon bisa kirimkan nomor WhatsApp-nya supaya bisa kita hubungi ya untuk dikirimkan voucher dan juga dijadwalkan untuk bisa coba full prediction test dari kita. Oke? Hmm? Oke, selanjutnya ini karena sudah selesai ya teman-teman ya, mungkin share screen-nya bisa di close, bisa tangkas. Oke, ya, saya rasa tiga sudah dapat semua ini pemenangnya teman-teman ya, dan juga misal tangkas. Mungkin sebagai penutup dari misal tangkas, mungkin ini closing statement, sir, buat teman-teman semua yang pagi hari ini hadir. Mungkin memang nggak banyak ya yang bisa di-sharing mengingat waktu. Tapi mungkin apakah ada nih Mister Tangkas pesan-pesan buat teman-teman semua sehingga teman-teman nih bisa apa namanya bisa preparing dengan lebih baik. Mungkin ini quotes or anything, sir, silakan. Mister Ya, Tangkas sorry, belum sorry, ini. sorry. Ya. Ya. Nah, saya mungkin mengambil dari apa namanya yang saya sampaikan sebelumnya tadi ya, mengambil dari yang saya sampaikan sebelumnya tadi berkaitan dengan apa persiapan dan menyambung juga dari yang disampaikan Miss Emi tadi tentang persiapan. Nah, untuk tentang persiapan ini Anda harus juga memperhatikan betul apa yang diminta nanti pada requirement-nya ya. Jadi untuk persiapan di sini saya sarankan, jadi persiapan ini kan sebetulnya dibagi nanti menjadi dua tahap, ya kan? Jadi persiapan itu persiapan yang berkaitan dengan administrasi dan persiapan yang berkaitan dengan non administrasi. Nah, persiapan yang berkaitan dengan non administrasi ini mungkin bisa dipersiapkan, oke, nah mungkin bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, tapi untuk persiapan yang administrasi ini, nah ini yang harus diperhatikan betul karena persiapan administrasi Anda juga harus bisa membagi ya kan durasi kapan Anda mau tes, kapan Anda mau ini. Memang kami sarankan Anda juga harus bisa mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Tapi diusahakan juga nanti setelah selesai Anda mengikuti kelas persiapan di sini, usahakan Anda juga mengambil tesnya sedekat mungkin dengan tanggal terakhir Anda mengikuti kelas persiapan di Kaplan. Nah, karena dengan demikian berarti materi yang Anda pelajari itu masih fresh, ya kan? Jadi persiapan di sini ini bukan hanya mengambil kelasnya jauh-jauh hari, tapi juga menentukan kapan saya mau ngambil tes. Nah, jadi supaya hasil dan dampaknya maksimal, usahakan tes itu juga diambil, karena kan mau buka 14 Maret ya untuk SAT tes ya. Nah, ini kan persiapannya sudah bisa dimulai dari Februari ini kan, ya kan? Dari Februari ini dan mungkin kalau ada jadi gini loh, tujuan daripada persiapan yang mungkin agak panjang ini adalah supaya Anda juga tidak terburu-buru. Anda kan juga sebagian besar masih sekolah, ya kan? Jadi ya untuk kasusnya daripada mantan murid saya itu juga once in a century mungkin ya kita punya orang seperti itu. Dan jangan tergantung pada, nah, saya bisa kok kayak gini ya. Orang memang beda-beda, but you have to prepare yourself, oke? Okay? So preparation is a key dan juga nanti ketika Anda ingin ngelis apa beasiswa apa yang mau Anda ambil, ingat bahwa beasiswa yang dibuka untuk tahun 2026 ini mereka semua berfokus pada dampak, ya kan? Apa dampak yang akan Anda berikan, kontribusi yang Anda berikan pada dunia atau subjek yang akan Anda tempuh nanti. Nah, jadi saya harap Anda sudah mulai harus mengenali diri Anda sendiri lebih baik. Ya, mulailah mempersiapkan untuk tesnya 14 Maret, time flies, apalagi puasaan ya kan. Pasti akan banyak ada tanggalan-tanggalan itu yang nanti akan libur ya. Dan Anda mungkin juga banyak agenda karena itu mepet dengan Idul Fitri juga ya kalau nggak salah ya. Nah, itu. Nah, jadi you have to pay every single thing attentively. Yeah, you have to pay attention every single thing attentively. Yeah, and preparation is a key.
but but knowing what you need to prepare is far more important. Okay? Because it sets the baseline for your success. Ya. Okay? Thank you, Oke, Miss. ya, oke, thank you so much, Mr. Tangkas, untuk semua materi dan juga pesan-pesan yang disampaikan. Buat teman-teman semua, sekali lagi terima kasih udah join di acara webinar SET pagi hari ini dan semoga apa yang bisa ini dan Mr. Tangkas sampaikan itu benar-benar membantu teman-teman semua ya. Dan mungkin nggak bisa banyak atau details dan lengkap ya karena ini memang materinya juga banyak gitu ya, tapi buat teman-teman semua silakan yang mau berkonsultasi lebih lanjut apa namanya bisa menghubungi Kaplan Edupek teman-teman ya di nomor WhatsApp yang tadi ada di room chat Zoom atau teman-teman mau apa namanya cari juga boleh ya nomor telepon kita di chat ke apa namanya nomor WhatsApp yang tadi mengirimkan link Zoom ke teman-teman semua gitu ya. Ya, itu saja yang mungkin Semi bisa sampaikan. If you have any question, silakan bisa menghubungi kita di nomor WhatsApp-nya Kaplan Edutech ya teman-teman ya. Thank you so much dan sampai ketemu lagi di webinar Kaplan Edutech berikutnya di bulan Februari teman-teman ya. Nanti kita akan ada lagi dengan topik yang berbeda bukan di SAP. Oke, thank you and have a nice weekend. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank Ya. you, You're Miss. welcome. Thank you. Bye-bye.